Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu memimpin kita di mana kita berada, jauh maupun dekat. Begitu juga yang masih berada di rumah masing-masing, mereka juga selalu disertai dengan Tuhan, sama seperti kita, karena kita kekasih Tuhan. Tuhan Yesus paling sayang pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian ini. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Saya undang bapak-bapak ibu bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Haleluya. Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Oh Yesus, Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, nama
Tuhan Yesus, terima kasih benar nama-Mu yang paling indah bagi kami Tuhan, termanis dan segalanya bagi kami Tuhan. Kami, jemaat kami Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan yang pimpin mereka Tuhan sampai di tempat ini, rumah Tuhan, supaya mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus yang masih berada dalam rumah, yang belum sempat hadir, biarlah Tuhan yang sertai mereka, Tuhan jaga mereka, apa yang ada dalam hati mereka Tuhan saja yang tahu. Begitu juga kami Tuhan, jemaat yang kami yang sudah hadir tempat ini, biar Tuhan tetap mengasihi kami semua Tuhan, karena kami juga jemaat-jemaat GKRI Unit Epifania yang selalu merindukan dan selalu mencintai Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah membawa kami untuk mendapatkan kerajaan surga dan keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Yang lemah tubuh biarlah Tuhan kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Pada saudara-saudara kami, biar mereka di dalam hati mereka ada penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Begitu juga kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa kami mendoakan juga pemain musik dan majelis. Tolonglah Tuhan, supaya pemain musik kami tetap kompak dan majelis kami Tuhan tetap diberikan hikmat kepada Tuhan, kepintaran dalam segala hal bidang apapun Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mendoakan hamba Tuhan kami yang begitu setia kepada kami Tuhan, melayani kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan hamba Tuhan kami kekuatan dan keluarganya juga Tuhan, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran yang berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah firman kebenaran itu kami gunakan, kami pakai selama-lamanya sampai berakhir hidup kami Tuhan. Karena bagi kami firman kebenaran itulah yang kami pegang. Siapapun dunia ini boleh hancur, tapi firman kebenaran itu tidak bakalan hancur di dalam hati kami, karena sudah tertanam di hati kami Tuhan. Biarlah itu yang kami pegang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini, hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak tantangan jalan yang di hadapan, ini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman padanya. Oh di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman padanya. Hari yang terindah, kita makin berdiri. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi
kekasih hati, walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi kuat. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Banyak kurang semangat nih, kalau mau menari aja. Oh, menari buat Tuhan. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang jadi kekasih hati. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ya masih tak berdiri ya Bu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidup. Yesus, kemuliaan, berkati hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku.
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam kini, ku datang sujud di hadapan, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidup. Yesus kemuliaan. Bapak-bapak Ibu, silakan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yesus kemuliaan, berkati hidup. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Yesus Yesus, ku menyembahmu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Kami boleh ada di ruangan ini. Kami telah mengangkat pujian kami kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengar kesaksian lewat pujian oleh beberapa ibu-ibu yang mewakili. Kami juga sudah mendengar kesaksian dari Pak Randy berupa pujian, sama seperti ibu-ibu. Dan biarlah kami semua di tempat ini berlomba-lomba untuk boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami untuk masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Tolong untuk setiap kami yang ada di ruangan ini, supaya kami fokus dari awal sampai selesainya khotbah ini, sehingga sepulang dari tempat ini ada sesuatu yang baru yang kami boleh bawa pulang kembali dalam kehidupan nyata kami, dengan kami menerapkannya, sehingga melaluinya semua nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tolong hamba-Mu dalam segala kekurangan, keterbatasan yang ada, supaya Tuhan sempurnakan,
supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan urapi, sehingga hamba boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, dan hamba-Mu pun diberkati. Kami sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karenanya berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk, salam. Ya, sidang jemaat, minggu ini tidak biasa begitu ya. Nah, istri saya dengan Ega sedang ada di Jawa Timur, Eganya. Sementara Mama Debbie dengan bapak mertua, dengan kakak yang ada, sedang ada di Bali sekarang gitu ya. Kemungkinan hari Rabu baru balik dari Bali ke Batu, mungkin hari Kamis balik menuju perjalanan ke Jakarta, Jumat atau Sabtu lah sampai ke sini. Kalau tidak jadwal berubah berarti Jumat tiba lagi ke sini. Jadi biasanya kami sekeluarga ada acara makan-makan begitu ya, sidang jemaat. Karena kemarin Eliezer berulang tahun ya, dan hari ini saya dengan istri ulang tahun pernikahan yang ke-24 begitu ya. Biasanya kalau ada di antara kami sekeluarga berulang tahun, kita biasanya cari tempat makan gitu ya, sekali-sekali makan di tempat yang orang makan gitu ya. Jadi kami makan hari ini, dan kemarin ya sepi gitu ya. Ya, rumah juga berantakan gitu ya, sekalipun Debbie bantu untuk ngepel, nyapu, Eser juga, tapi tidak serapi Mama Debbie. Memang perempuan kalau udah bepergian ya nggak di rumah begitu ya, kayaknya ada sesuatu yang hilang dari kita ya. Itu yang saya rasakan. Saya yakin juga bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, juga ibu-ibu kalau suaminya bepergian atau tidak ada lagi, karena kita saling mencintai gitu ya. Kecuali yang tidak cinta, diharapkan kepergiannya, diharapkan tuh tidak ada di rumah, pergi aja loh sana, gak usah kembali lagi. Nah itu. Tapi kalau cinta, kalau sayang nggak demikian. Ya baik, sidang jemaat, kita membaca Lukas pasalnya yang ke-15. Saya kurang tahu udah di-upload atau belum warta jemaat. Udah ada ya? Ya, tidak jauh-jauh dari situ sidang jemaat yang kita akan bahas. Ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah ketemu? Kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, sidang jemaat ayat yang genap, demikian seterusnya hingga tuntas. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita minggu lalu membahas tentang tahapan kasih, ya. Dan hari ini masih terkait dengan kasih, tapi secara khusus sebagaimana warta jemaat, kasih Allah bagi kita. Itu tema kita di pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kita sudah membaca bagaimana seorang ayah itu gambaran daripada Bapak kita, dan dua orang anak itu adalah gambaran dari orang-orang. Yang satu anak yang bandel, anak yang berdosa, yang tidak mau hidup bersama Bapa, tapi akhirnya dia menyadari keberadaan dosanya dan dia kembali dan diterima. Sementara anak yang sulung adalah gambaran orang-orang yang dari awal dia percaya Tuhan, dia taat kepada Tuhan, tapi dia tidak menikmati hak istimewa, dia tidak bisa bersukacita dalam keberadaannya yang bersama dengan Bapa, dia nggak bisa nikmati. Malah yang ada dia tidak terima kalau bapaknya mengadakan pesta atas kepulangan adiknya. Itu adalah gambaran orang-orang yang tertanam di gereja. Dengan kata lain, ada selalu di gereja, tidak menyanyiakan hidup yang ada, tetapi dia tidak sadar dengan hak istimewa yang dia miliki dan kapan saja dia bisa nikmati. Karena dia tidak terima keberadaan orang tuanya yang mempestakan anaknya, dia nggak mau masuk begitu, ya. Dan akhirnya dia ditegur. Dua-duanya tetap dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, kita melihat di sini tentang kasih Allah bagi kita. Kasih Allah itu tidak pernah berubah, tidak pernah terbatas.
selalu ada, karena Allah adalah kasih. Artinya Allah mengasihi terus menerus. Ya, Allah punya kasih, berarti hakikatnya atau keberadaan dirinya tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari kasih. Karena Allah adalah kasih. Selain kasih itu adalah sifat Allah. Nah, bagaimana Allah mendemonstrasikan kasihnya, ini yang paling penting sidang jemaat, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dan kita ajarkan kepada orang lain, betapa Allah tetap mengasihi kita, mengasihi siapapun termasuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang hidupnya bobrok, orang yang hidupnya tidak benar, orang yang hidupnya penuh dengan dosa, kalau dia bertobat, Tuhan tetap mengampuni orang itu. Amin. Nah, oleh karenanya kita mau masuk dalam bagian yang pertama, kasih Allah bagi kita. Yang pertama itu Allah memberikan kebebasan. Hak free will, kebebasan diberikan kepada siapapun. Kita bisa baca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 itu. Kebebasan dalam menentukan pilihan. Bagaimana seorang anak yang bungsu ini, di mana dia datang kepada bapaknya, dia minta supaya dibagi warisan. Dia minta pembagian harta. Biasanya pembagian harta itu kalau orang tua menjelang meninggal atau bahkan setelah orang tua meninggal. Orang tua yang punya harta biasanya membuat surat warisan atau surat wasiat gitu ya. Surat wasiat yang mungkin diam-diam surat yang ada dinotariskan, ya ini bagian apa, siapa dapat apa begitu. Nah, tidak pantas seorang anak bungsu, orang tua masih ada, udah minta warisan. Terus perhatikan, apakah bapaknya bilang jangan? Enggak. Bapaknya kasih kebebasan. Kasih kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya. Ternyata anak ini memilih gak nyaman, tidak enak. Dia ingin selalu berusaha jauh dari orang tua. Dia pikir di luar dari orang tua, hidup pasti enak, hidup pasti nyaman. Ya, tidak diatur-atur. Tidak ada namanya pendisiplinan dan lain sebagainya. Jadi dia tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang sekalipun hidup berkelimpahan. Hidup nyaman, hidup baik, hidup terjamin. Hidup yang dijagai. Dia minta kepada bapaknya supaya bagi warisan. Singkat cerita diluluskan permintaannya. Lalu dia jual semua yang menjadi bagiannya. Uang yang dia dapat, dia bawa pergi. Dia jauh dari bapaknya, jauh dari abangnya, dan dia mulai berpesta pora. Ia mencari nggak ada, menghabiskan ada, mendapatkan tidak ada, memakai ya ada, pengeluaran terus menerus, lama-lama jatuh miskin, jatuh susah. Pada saat dia jatuh susah, dia coba mencari pekerjaan. Dan dia dapat pekerjaan itu. Bagi bangsa Israel, bekerja di peternakan babi itu ada sebuah status yang sangat-sangat rendah. Ya, dia diterima di sana. Tapi saat waktunya makan, dia nggak ada makanan. Ya, dia nggak bawa makanan, mungkin juga udah nggak ada uang. Ya, lalu juga pihak peternakan babi tidak menyediakan makanan, kan gitu. Mungkin setiap orang bawa bekal masing-masing. Itu cerita Bapak Ibu. Lalu dia keinginannya untuk mengisi perutnya, dia minta biar dapat makanan yang dimakan oleh babi. Zaman dulu makanan babi itu juga dibuat yang bagus, tapi tidak untuk makanan manusia. Nah, dia hanya untuk dapatkan makanan untuk mengisi kekosongan perutnya itu, dia minta, dia nggak dapat. Sehingga disinilah
Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik, dia mulai mengalami namanya kehidupan yang tidak nyaman. Orang udah enak-enak hidup bersama dengan Tuhan, dia justru terpeleset. Dia nggak mau, kalau terpeleset tuh nggak disengaja. Tapi ada juga yang memang sama sekali udahlah, nggak ada artinya hidup bersama Tuhan. Jadi dia coba mengikuti arus dunia. Tuhan kasih kebebasan, silakan. Pilihan ada pada masing-masing orang. Pilihan ada pada masing-masing kita. Amin. Allah tidak pernah membuat manusia seperti robot. Allah membuat manusia segambar serupa dengan dirinya. Berarti di sana ada hak kebebasan yang karena kasihnya diakuinya itu sebagai hak yang istimewa untuk seseorang atau untuk kita. Namun sayang sekali kadang-kadang kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu digunakan dengan pilihan yang salah, sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa salah di dalam menggunakan pilihan kebebasannya. Dia salah memilih sehingga Adam dan Hawa jauh dari hadirat Tuhan. Dan yang kedua ini, anak yang bungsu ini, dia juga salah di dalam menentukan kebebasan yang diberikan Tuhan. Kita boleh apa saja dalam hidup ini, itu juga adalah kasih Tuhan kepada kita. Tapi pilihan yang harus kita pilih, seharusnya pilihan yang bertanggung jawab. Amin. Pilihan yang memuliakan Tuhan. Pilihan yang berkenan di hati Tuhan. Dan baik untuk diri kita, maupun baik untuk keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, pilihan yang baik atau pilihan yang tidak baik, Allah berikan kepada setiap kita. Itu bentuk kasihnya. Coba perhatikan sekali lagi, anak yang bungsu diberikan kebebasan, anak yang tua, anak yang pertama juga diberikan kebebasan. Sama-sama diberikan kebebasan untuk memilih tetap bersama Bapa atau tinggalkan Bapa. Resiko ditanggung sendiri, keamanan ditanggung sendiri, kenyamanan didapat sendiri. Salah memilih, selesai. Salah membuat atau menentukan pilihan, tanggung resiko masing-masing. Tapi penekanannya sekali lagi di bagian ini, Allah memberikan kebebasan kepada siapapun. Ya, untuk menentukan pilihan. Mau memilih hidup di dalam Tuhan, silahkan, puji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Tapi kalaupun memilih tidak di dalam Tuhan, Tuhan juga persilahkan. Toh resiko ditanggung masing-masing. Sekalipun Tuhan sedih, sebenarnya untuk orang-orang yang salah memilih, tapi disitulah kasih Tuhan tetap ada untuknya. Ya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia, apalagi seorang pemimpin, dia dalam menjalankan kepemimpinannya, masyarakat, kalau dia otoriter sidang jemaat, kalau masyarakat itu melawan, masyarakat itu mengkritik, masyarakat memberikan masukan, itu biasanya dihabisi. Itu udah biasa itu. Seperti di negara-negara komunis, jangan dipikir di China, di Korea Utara khususnya, orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah dikasih ruang untuk hidup. Enggak. Berani bicara, selesai. Pemimpin yang karakternya model begitu sidang jemaat, masyarakatnya ada dalam ancaman itu. Tidak boleh berbicara, tidak boleh mengkritik, nggak boleh memberi masukan. Berani mengkritik, berani memberi masukan, karena kebenaran itu ada pada pemimpin yang bersangkutan. Kalau pemimpin itu otoriter, selesai dibuatnya.
dikejar, dihabisi, dihilangkan. Mudah-mudahan pemimpin Indonesia tidak demikian. Amin. Kita berharap pemimpin Indonesia, siapapun presidennya, ya 5 tahun sekali atau 1 periode atau 2 periode, atau kalau dia punya kekuatan, dia bisa juga ubah undang-undang untuk jadi presiden seumur hidup. Bisa saja. Tapi kita berharap pemimpin kita, apakah dia 1 periode, 2 periode, atau mampu mengubah undang-undang untuk seumur hidup, asalkan tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat, kepada penduduknya, sekalipun katakanlah berseberangan, berarti dia pemimpin yang demikian adalah pemimpin juga yang ada dalam penuh kasih. Ya, karena menghargai nyawa orang, menghargai kehidupan orang. Nah, sidang jemaat kembali kepada bagian ini. Pada bagian ini kita melihat sekali lagi betapa Allah mengasihi kita dengan menghargai atau memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya. Jangan pernah berpikir orang jatuh dalam dosa, ya kenapa Allah tidak menstop gitu ya, menghentikan. Kan Allah tahu orang itu mau jatuh dalam dosa. Ya, kalau Allah penuh kasih, orang itu nggak akan mungkin jatuh di dalam dosa. Kalau Allah mengasihi, nggak mungkin dia jatuh dalam kejahatan. Tidak, itu sekali lagi masing-masing pilihan. Ya, Allah tidak pernah menciptakan manusia seperti robot, ya, yang harus turut sepenuhnya, gak turut mati begitu ya, gak turut terbuang, gak, silakan saja selama masih hidup. Ya, Allah memberikan kebebasan. Ya, yang kedua, kita perhatikan di ayat 18 sampai ayat 24. Perhatikan baik-baik di ayat 18 sampai 24. Ada di mana di sini maksudnya anak bungsu ini dia sadar. Dia sadar akibat pilihannya yang salah, kebebasan yang salah yang dia ambil sendiri, dia menderita itu, sidang jemaat. Di mana penderitaannya? Yang pertama, dia kehabisan uang dan gak ada orang yang bantu dia. Tadinya banyak teman, sekarang gak ada teman. Makanya ada istilah, kalau ada gula, ada semut. Gak ada gula, gak ada semut. Artinya apa itu? Kalau seseorang itu kaya, kalau seseorang itu punya jabatan, punya kuasa, orang banyak yang nyari. Yang bukan saudara pun ngaku saudaranya. Yang bukan teman pun berusaha untuk jadi teman atau sahabatnya. Karena dia kaya, karena dia berpengaruh, karena dia terkenal. Coba kalau udah jatuh miskin, atau orang yang nggak ada apa-apanya lah, biasanya tidak dianggap bernilai di tengah-tengah masyarakat. Nah, kembali pada bagian ini sidang jemaat, duit habis, nggak ada yang tolong. Mulai terjadi kelaparan. Ingin makan, nggak ada makanan yang harus dia makan karena nggak ada duit. Sampai dia ingin menikmati makanan babi. Betapa rendah dan terhinanya dirinya sidang jemaat. Lalu dia mulai sadar itu. Dia sadar, dia ingat bahwa di rumah bapaknya banyak karyawan, banyak pegawai yang hidupnya nyaman. Pegawainya saja, karyawannya saja nyaman, apalagi dia sebagai anak. Gak mungkin kelaparan.
Saya kenal satu karyawan, Bapak Ibu, saya nggak usah sebutkan di mana. Dia itu karyawan, supir dari bosnya, ya, kemana-mana dibawa bosnya karena dia yang nyupir. Sidang jemaat, sekalipun ini hanya supir dari bosnya itu, bayaran lemburnya mahal, dapat fee-nya banyak, selain gaji pokok, dia bisa punya rumah. Sidang jemaat, rumahnya mewah. Bosnya ini begitu perhatian sama dia. Bukan hanya rumahnya mewah, dia juga bisa beli mobil. Dia bisa beli tanah. Bukan mengkorupsi dari apa yang bosnya punya. Memang bosnya ini memberikan kepadanya lebih. Ini luar biasa, majikan yang baik. Nah, dia ingat nih, kembali anak bungsu ini. Dia ingat, bapaknya kaya raya. Ada banyak karyawan. Gak pernah hidup mereka susah. Hanya dia sadar. Sadar bahwa dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Akibat ulahnya. Setelah dia sadar, dia bangkit. Artinya apa? Dia pergi, dia tinggalkan, apa namanya ini? Tempat pekerjaannya. Dia bekerja di peternakan babi. Dia pulang. Dia pulang pun dia berharap untuk diterima, tapi bukan sebagai anak lagi. Karena kan hartanya, hak-haknya dia udah ambil dan dia sudah jual. Berarti tidak punya hak lagi kan? Dia berharap hanya untuk diterima sebagai karyawan, pegawai dari bapaknya. Yang paling penting sadar, bertindak, datang, dan mengakui. Saya ulang ya. Sadar, bertindak kembali, dan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai. Ini juga bentuk kasih Tuhan kepada seseorang yang mau bertobat, yang mau kembali, yang mau dipulihkan. Kalau manusia pada umumnya, sorry saja ya. Orang kalau udah keluar dari pekerjaan, katakanlah begitu, baik-baik, apalagi nggak baik. Yang baik-baik saja mau kembali lagi, biasanya sudah sulit untuk dapat tempat atau diterima di pekerjaan itu, di perusahaan itu. Pada umumnya begitu. Apalagi yang punya catatan. Punya catatan, dia keluar tidak baik-baik. Maka pada saat dia kembali, nggak mungkin bisa diterima masuk dalam ruangan. Atau jangankan dilihat, dibuka gitu ya. Udah ketahuan namanya, udah langsung dibuang di tong sampah. Itu perusahaan. Tapi bagaimana dengan keluarga? Sebenarnya sidang jemaat, siapapun, kalau orang itu sungguh-sungguh punya kesadaran, punya niat, punya keberanian melangkah, dan mengakui benar-benar bertobat, siapapun pasti hatinya luluh. Betul? Siapapun, termasuk kita. Ya. Saya tahu ada satu cerita, ini kisah nyata, saya sudah sampaikan atau belum, tapi saya samarkan lagi ini ceritanya. Suaminya bekerja di sebuah proyek di pembangunan jalan gitu ya. Jadi dia yang punya pengaruh lah di pekerjaan itu gitu ya. Istrinya lagi hamil. Pulang
bawa gaji untuk diserahkan ke istrinya. Dan itu pergi lagi. Sekali waktu, ini sang laki-laki ini yang bekerja ini nggak pulang-pulang. Bukan karena jauh, bukan karena nggak ada uang. Ternyata ada gebetan baru. Gebetan baru. Dan akhirnya dia menikah. Dinikahinya lah gebetan barunya dan dia nggak pulang-pulang lagi. Sampai berapa anaknya begitu ya. Nah yang di sini dari dalam kandungan anaknya sampai lahir SD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah nggak jumpa dengan bapaknya atau bapaknya itu nggak jumpa dengan anaknya. Tapi ibu ini begitu setia. Dia nggak mau nikah. Dia setia, dia besarkan anak-anaknya, termasuk anak yang ditinggalkan saat ada dalam kandungannya. Sekali waktu bapak itu datang. Bapak itu sadar. Itu puluhan tahun yang lalu. Dia berbuat hal yang salah. Dia datang kepada ibu ini. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Kira-kira Bapak Ibu. Coba, kalau saya buat pilihan, silakan dipilih. Menerima, menolak dan mengusirnya. A. Menerima, B. Menolak dan mengusirnya. Menerima. Yang lain? Kalau pada umumnya orang pasti menolak. Ngapain, udah tua dia, baru datang lagi. Anak udah kuliah, anak yang dulu dikandung oleh istrinya. Hebatnya ibu ini dia bilang, dia tetap menerimanya. Bapak itu diterimanya, dirawatnya, hidup bersama sekian tahun kemudian, koib. Ya, meninggal. Saya salut dengan ibu itu. Kenapa? Dia menerima suaminya yang pernah bersama-sama dan meninggalkan dia saat dia sedang hamil dan anak-anaknya yang lain sedang membutuhkan biaya dalam pendidikan dan pertumbuhannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dia bisa terima? Karena Bapak ini bertobat, sungguh-sungguh mau kembali menyadari. Saya meyakini ibu ini menerapkan apa yang ada di dalam kitab ini. Dia mengikuti sifat, dia mengikuti daripada Bapa kita di sorga. Amin. Banyak orang yang berbuat dosa Bapak Ibu. Banyak. Dosa ini, dosa itu, kejahatan ini, kejahatan itu. Tapi adakah yang mau kembali? Banyak juga orang yang tadinya sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Apa yang didoakannya, Tuhan kabulkan. Apa yang Tuhan minta, yang dia minta sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan baginya. Sakit Tuhan sembuhkan, gak ada jalan, Tuhan bukakan jalan baginya. Lalu tiba-tiba tinggalkan Tuhan. Gak lagi beribadah, pengakuannya pun sudah beda, jam ibadahnya pun sudah beda, harinya pun sudah beda. Tinggalkan Tuhan. Tapi kalau orang itu bertobat, dia sadar, dia akui, Tuhan selalu bersedia untuk menerima, karena itulah dia punya kasih. Amin. Perhatikan ini. Anak yang bungsu ini dipulihkan keberadaannya, sidang jemaat. Dia datang. Tadi dia sadari, dia bangkit,
Dia datang, dia mengakuinya bahwa dia sudah berdosa. Bapaknya senang sekali. Lalu dia bilang kepada orang yang di rumah, karyawannya, tarikan jubahnya. Kenakan cincinnya. Kasih cincin lagi. Itu pertanda apa? Diterima sepenuh hati. Dia bilang, cari domba atau binatang yang paling bagus. Potong. Panggil para pemusik. Mungkin kalau sekarang dangdutan kali ya. Ya, dangdut. Undang orang. Ya. Di tempat kami ada itu Bapak Ibu. Dia nggak pernah pulang sama sekali. Nggak pernah pulang. Datang malam-malam, heboh satu kampung. Ini ada si A pulang ini. Datangnya udah malam. Heboh satu kampung. Saya juga akhirnya datang melihat, oh ini orang yang dimaksud gak pernah pulang-pulang itu, jadi bahan cerita. Keluarganya apa? Buat pesta itu. Potong ayam, potong babi, undang orang makan di rumahnya. Mereka bersyukur, anaknya yang dipikir. Zaman dulu kan susah itu, gak ada alat komunikasi. Kalau udah merantau, Bapak Ibu, beda dengan zaman sekarang. Kalau merantau zaman sekarang, yang penting dia aktif di media sosial, ketemu. Ya, kita dengan kawan-kawan juga ketemu lewat media sosial. Tapi kalau sama sekali tertutup, nggak pernah ikuti media sosial, ya nggak kelacak. Kalau zaman dulu udah hilang, lalu muncul lagi, senang. Gitu juga Bapak kita di sorga, amin. Dia sangat merindukan anak-anaknya, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia-Nya, untuk kembali kepadanya. Saat dulunya menikmati kasih karunia Tuhan, lalu hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, kenajisan, dan lain sebagainya. Kalau mengaku dosa, karena kasih-Nya, Tuhan pulihkan. Amin. Yang berikut, terakhir. Allah menegur dan mengingatkan. Itu juga bentuk kasih-Nya. Di dalam ayatnya yang ke-31 sampai ayat 32 itu. Saya bacakan untuk kita. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah lama mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekali lagi Allah menegur dan mengingatkan. Siapa yang ditegur? Siapa yang diingatkan? Anak yang sulung. Kenapa anak yang sulung diingatkan? Karena anak yang sulung ini, dia bersama-sama dengan bapaknya, dia punya segala-galanya, tapi dia tidak bisa nikmati. Yang kedua, kenapa ditegur? Ternyata anak yang tua ini nggak senang. Bukan masalah pestanya, tapi adiknya itu kembali lagi begitu. Orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, orang-orang yang sudah hidupnya, maaf ya, bobrok dan lain sebagainya, lalu datang lagi, beribadah lagi ke gereja. Orang yang sudah beribadah dengan penuh setia, beribadah, rajin beribadah, menjadi sakit hati. Ini nggak boleh terjadi, Bapak Ibu. Amin. Kita ini punya segala-galanya. Nikmati.
Apa yang Tuhan punya, apa yang kita punya dari Tuhan. Tinggal kita minta. Amin. Minta saja. Kekurangan uang, banyak kebutuhan, doa. Sungguh-sungguh doanya. Jangan asal berdoa, tapi doa dengan sungguh-sungguh. Bila perlu doa puasa. Kan Tuhan punya segala-galanya. Yang Tuhan punya itu kita yang punya. Karena kita anaknya, amin. Karena kita anaknya, dia pasti berikan untuk kita. Jangankan untuk yang baik gitu. Untuk yang tidak baik pun katakanlah tadi, seperti siapa tadi nih? Anak bungsu, dikasihnya kan? Minta semuanya, dikasih, silahkan. Ya, silakan aja. Kita kadang-kadang jadi orang yang di dalam Tuhan, kadang-kadang gak menikmati damai sukacita. Kehilangan damai sukacita dalam hidup kita. Kita sibuk dengan ini, dengan itu, tapi kehilangan sukacita. Kehilangan identitas kita, kehilangan hak-hak kita, bukan karena dihilangkan, tapi kita sendiri yang tidak merasa, sidang jemaat. Tidak merasa kita punya segala-galanya. Kita tidak merasa bahwa kita punya hak. Kapan saja kita bisa nikmati, kapan saja kita bisa minta. Apalagi itu menyangkut kebutuhan kita, amin. Menyangkut masa depan kita, menyangkut masa depan anak-anak kita. Tuhan pasti tegur kita bagi kita yang gak menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Tuhan juga akan tegur kita, ingatkan kita. Kalau kita gak suka dengan orang lain yang sudah lama menghilang lalu datang, lalu kehidupan mereka penuh dengan sukacita dan disambut sedemikian rupa baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pergi jauh dari Tuhan dan dia kembali diterima Tuhan, yang ada bersama-sama dengan Tuhan tetapi tidak menikmati hak-haknya sebagai anak-anak Tuhan karena dia nggak mau nikmati, dia tidak merasa punya hak yang sama, ya Tuhan pasti ingatkan. Amin. Jadi hari ini bagi kita yang merasa kita paling dekat sama Tuhan, bagi kita yang merasa kita ini anak-anak Tuhan, tidak pernah jauh dari Tuhan, tapi kita tidak mengerti identitas kita, kita tidak mengerti hak-hak kita, keistimewaan-keistimewaan kita. Hari ini saya mengajak kepada sidang jemaat karena dia punya kasih yang luar biasa atas kita. Nikmatilah hak-hak kita di hadapan Tuhan. Amin. Klaimlah janji-janji Tuhan untuk kita sekalian. Maka kita akan melihat, kita akan mengalami, kita akan merasakan, oh iya ya, saya ini benar-benar anak Tuhan Yesus. Amin. Saya ini benar-benar anak raja. Raja di atas segala raja. Jadi mental kita orang nggak ada apa-apanya. Mental kita orang susah, orang miskin. Mental kita orang yang terpinggirkan. Itu jangan lagi. Amin. Kita ini yang sama-sama anak Tuhan. Kalaupun akhirnya kita banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, sakit penyakit, Tuhan pasti mengaruniakan kepada kita karena kasih-Nya. Paling tidak, Dia akan kasih kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Amin. Orang lain nggak kuat, kita kuat. Orang lain nggak tersenyum, kita bisa tersenyum. Orang lain muram mukanya, kita tetap
berseri saja. Orang nggak tahu kita sedang ada dalam kesusahan, kesulitan. Bapak Ibu kan nggak tahu tentang siapa saya sebenarnya ya. Biarpun tiap minggu kita di sini duduk sama-sama, beribadah sama-sama. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, tantangan-tantangan yang kami hadapi, Bapak Ibu nggak tahu. Sidang jemaat nggak tahu. Saya suka berdoa kepada Tuhan nih. Ya saya sebut aja kebutuhan yang saya perlukan Bapak Ibu. Kan saya mau pulang nih Kalimantan. Minggu lalu saya berdoa itu. Kalau memang Tuhan katakan nggak pulang, ya nggak pulang. Nggak dia bukakan jalan untuk saya. Saya udah berhitung. Nah begitu banyak pengeluaran yang harus saya keluarkan. Nanti Debbie mau wisuda. Nanti Eliezer mau kuliah. Perlu ini, perlu itu. Kepada siapa kita memohon? Kepada Tuhan kita yang kaya. Amin. Pengalaman saya, pengalaman Bapak Ibu itu kurang lebih sama. Tapi mari kita nikmatilah. Sadar dirilah. Saya pakai sadar dirilah ya. Bahwa kita ini orang-orang yang punya hak-hak istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang disediakan oleh Tuhan apapun yang kita mau. Tinggal minta. Tapi mintanya bagaimana? Kalau hanya sekedar minta dan permintaan kita ya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan juga, Tuhan nggak akan kasih untuk kita. Sampai akhirnya kita mengerti, oh iya ya, ternyata Tuhan tidak berkenan untuk hal ini. Jadi kembali kasih Allah bagi kita, yang pertama Allah memberikan kebebasan. Ya, yang kedua Allah menghargai niat baik kita, Allah menghargai kehadiran kita, Allah menghargai pertobatan kita bagi yang sudah salah jalan. Dan yang ketiga, kasih Allah bagi kita itu, Allah menegur dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita punya hak yang sangat istimewa. Jadi nikmati, syukuri, ya, bersukacita saat orang lain bertobat dari dosanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yesus, sembah sujud padamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, kutinggikan kuasa, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur wajib ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagi terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu,
hanya syukur padamu Yesus, sujud kepadamu di hadapan kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu Yesus, namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Serahkan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sehingga kami dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk setiap kami yang diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah pelayanan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh terus merindukan untuk melayani di masa-masa yang akan datang dengan penuh urapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan kepada setiap kami. Bahwa Allah mengasihi kami, dibuktikan dengan memberikan kebebasan, dan juga menerima setiap pribadi yang bertobat dari kesalahan atau dosa yang ada. Bahkan Tuhan mengingatkan, menegur, bagi siapapun yang merasa dirinya yang paling setia, yang paling taat, paling sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, dan memang demikian adanya, tapi tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Keistimewaan yang Tuhan nyatakan bagi seseorang yang sungguh percaya kepadamu. Dan Tuhan pasti menegur saat kami juga tidak suka atau seseorang tidak suka melihat seseorang dipertobatkan, atau dengan kata lain dipestakan, diberikan hak-hak yang luar biasa, bahkan diberkati lebih lagi. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada untuk kami. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir. Ada di luar kota, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Kami berdoa supaya setiap sidang jemaat-Mu kuat menghadapi apapun, tekanan apapun. Tuhan pulihkan keberadaan setiap kami. Biarlah kami membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, lebih mengakar lagi, lebih bertumbuh lagi, lewat doa-doa pribadi kami, lewat pembacaan, pemahaman firman-Mu, yang kami gali sendiri, atau yang kami dengar, lewat YouTube, lewat khotbah-khotbah hamba Tuhan, yang khotbahnya dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan, kami juga bawa dalam doa, untuk yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, untuk yang berkekurangan,
Tuhan bukakan jalan supaya boleh berkecukupan bahkan berkelimpahan untuk mereka sidang jemaat, untuk kami yang memerlukan uang lebih untuk pembiayaan anak-anak kami yang akan masuk di tahun ajaran baru, yang akan kuliah Bapak. Tuhan buka jalan untuk kami sekalian. Dan Tuhan juga tolong supaya terus dibuka pengertian-pengertian baru pada diri kami. Biarlah kami tidak kehilangan arah, kehilangan jalan. Dari anak-anak, remaja, pemuda hingga kami orang dewasa, fokus di dalam Tuhan. Fokus dalam mencari hadirat Tuhan. Fokus kepada apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka pada saat kami mengutamakan Tuhan, Tuhan Yesus akan menambahkan yang lainnya untuk kami sekalian. Tuhan akan membuat kami bersukacita, membuat kami berkemenangan. Terima kasih kami teringat untuk bangsa dan negara kami, supaya pemerintah kami dikaruniakan hikmat bijaksana oleh Tuhan, supaya pemerintah kami ada dalam kendalinya Tuhan. Baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR RI, anggota DPD, dengan pimpinan masing-masing. Kami bawa dalam doa untuk dirjen-dirjen di setiap departemen. Kami berdoa untuk pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, DPRD, supaya mereka menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk KPK, untuk Densus 88, untuk kehakiman, untuk kepolisian, untuk tentara atau TNI. Baik angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Kami berdoa supaya mereka semua ditolong oleh Tuhan menjalankan tugas atau fungsinya dengan baik. Lebih dari itu kami berdoa supaya bangsa kami dibebaskan dari KKN Tuhan. Ini hal yang sangat sulit. Ini sudah mengakar, ini sudah menjadi budaya yang merusak bangsa ini, yang menghancurkan bangsa ini, yang membelokkan bangsa ini. Karenanya kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka-mereka yang berpotensi untuk itu dapat menahan diri, dan mereka boleh hidup dari gaji yang ada, dari pendapatan yang ada, dari tunjangan yang ada. Tolonglah Tuhan, supaya uang negara digunakan sebaik mungkin, bukan untuk yang lain-lain. Terima kasih untuk Wacung dan sekitarnya, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, supaya Wacung dan sekitarnya, bahkan di mana sidang jemaat-Mu bertempat tinggal, dijaga, dilindungi Tuhan dari mara bahaya api, dari kerusuhan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mohon, karuniakan kesehatan bagi kami, karuniakan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Kami terus memandang Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan pembacaan firman. Ini doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai dalam perjalanan, Tuhan sertai kami sepanjang minggu ini. Kasih karunia Tuhan senantiasa ada untuk kami. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.